Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah la haula wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah pada pagi ini kita bisa bertemu dalam rangka untuk saling kenal mengenal di antara satu dengan yang lain, di antara guru dengan murid atau mungkin murid dengan guru. Nah, oleh karena itu saya sebagai guru di MTS Nur At-Taqwa akan memperkenalkan diri. Nama saya adalah Abdul Latif, sarjana agama, atau biasanya anak-anak menyebutnya atau anak-anak biasanya memanggilnya Pak D, ya, panggilannya Pak D. Lahir yaitu di Kota Kendal 24 Agustus 1963. Pendidikan yaitu S1, Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Salahuddin Al-Ayyubi Jakarta. Lama mengajar di MTS Nur At-Taqwa yaitu mulai masuk di MTS pada tahun 1995 sampai sekarang tahun 2220. Ya, kalau dihitung-hitung sudah dari 95 sampai tahun 2020 sudah berapa tahun itu? 25 tahun, ya. Alhamdulillah anak sekalian sudah 25 tahun Pak D mengajar di MTS Nur At-Taqwa. Mungkin kamu belum lahir itu, ya. Mengajar pelajaran apa saja, yaitu pelajaran fikih dan pelajaran tahfidzul Quran. Tinggalnya di Pak D adalah Jalan Kampung Kebon Kelapa, Desa Segarajaya, Kecamatan Tarumajaya, Bekasi. Jadi Pak D tinggal di Bekasi, ya. Itu secara singkat biodata Pak D. Jabatan di MTS Nur At-Taqwa adalah sebagai wakil kesiswaan, ya. Wakil kesiswaan. Oke, anak sekalian, materi pada hari ini, pada pagi ini, yaitu tentang sejarah OSIS. Apa itu OSIS? OSIS adalah singkatannya, yaitu organisasi siswa intrasekolah. Nah, pada hari ini disampaikan dalam rangka kegiatan MPLS. Apa itu MPLS? Yaitu masa pengenalan lingkungan sekolah. Tahun 2020, tahun pelajaran 2021. Nah, sejarah singkat OSIS. Nah, OSIS adalah satu-satunya organisasi siswa yang ada di sekolah sebagai wadah kegiatan anak-anak sekolah, yaitu namanya OSIS. Nah, oleh karena itu kegiatan OSIS ini harus kita tingkatkan, harus kita perdayakan anak-anaknya supaya mereka untuk lebih kenal lebih dekat. Nah, organisasi siswa yang dibentuk dalam dan mempunyai hubungan dengan organisasi siswa dari luar sekolah, sebagian ada yang mengarah pada hal-hal yang bersifat politik, sehingga kegiatan organisasi siswa tersebut dikendalikan dari luar sebagai tempat diselenggarakan proses belajar mengajar. Tapi yang benar adalah hanya untuk di dalam sekolah saja, ya, bukan organisasi daripada politik, ya. Ini nanti bahaya akibatnya dari keadaan yang demikian, maka timbul jadi loyalnya jadi ganda, ya. Di satu pihak melaksanakan peraturan yang dibuat kepala sekolah, sedangkan di pihak lain harus tunduk kepada organisasi yang dikendalikan di luar sekolah. Nah, oleh karena itu maka dapat dibayangkan beberapa banyak macam organisasi siswa yang tumbuh dan berkembang pada saat itu, dan bukan tidak mungkin organisasi siswa tersebut dapat dimanfaatkan untuk kepentingan organisasi di luar sekolah. Nah, oleh karena itu
Hanya OSIS lah wadah satu-satunya yang tidak dikendalikan oleh siapapun, ya. Karena secara struktur nanti organisasi siswa di sekolah ini ya kepala sekolah, ya di sana ada wakil, di sana ada guru-guru yang memberikan pembinaan kepada anak-anak sekalian. Oleh karena itu pembangunan wadah pembinaan generasi muda di lingkungan sekolah yang diterapkan melalui organisasi siswa intrasekolah perlu ditata secara terarah dan teratur. Betapa besar perhatian dan usaha pemerintah dalam membina kehidupan para siswa, maka ditetapkanlah OSIS sebagai salah satu jalur pembinaan kesiswaan secara nasional. Jalur tersebut terkenal dengan nama 4 jalur pembinaan kesiswaan. Yang pertama adalah organisasi kesiswaan, yang kedua adalah latihan kepemimpinan, yang ketiga adalah kegiatan ekstrakurikuler, dan yang keempat adalah kegiatan wawasan wiyata mandala. Dengan dilandasi latar belakang sejarah ini, maka OSIS dibentuk dengan tujuan yang pokok adalah menghimpun ide, pemikiran, bakat, kreatif serta minat para siswa ke dalam salah satu wadah yang bebas dari berbagai macam pengaruh negatif dari luar sekolah. Yang kedua adalah untuk mendorong sikap, jiwa, dan semangat kesatuan dan persatuan antara para siswa, sehingga timbul satu kebanggaan untuk mendukung peran serta sebagai tempat terselenggaranya proses belajar mengajar. Kemudian yang ketiga adalah sebagai tempat dan sarana untuk berkomunikasi, menyampaikan pemikiran dan gagasan dalam usaha untuk mematangkan kemampuan berpikir, wawasan, dan pengambilan keputusan. Nah, apa dasar hukum daripada OSIS? Ya, dasar hukum berdirinya OSIS adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Kemudian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Kemudian Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional. Yang kelima adalah keputusan Mendikbud Nomor 0461 /O/1984 tentang pembinaan kesiswaan. Dan yang terakhir adalah keputusan Dirjen Disdasmen nomor 226 C/0/1992 tentang pedoman pembinaan kesiswaan. Nah, itu diantaranya, ya. Jadi OSIS adalah organisasi intrasekolah, masing-masing kata mempunyai pengertian. Apa sih itu organisasi? Organisasi secara umum adalah kelompok kerjasama antara pribadi yang diadakan untuk mencapai tujuan bersama. Organisasi dalam hal ini dimaksudkan adalah sebagai satuan atau kelompok kerjasama para siswa yang dibentuk dalam usaha mencapai tujuan bersama, yaitu mendukung terwujudnya pembinaan kesiswaan. Kemudian yang kedua, apa itu siswa? Siswa adalah peserta didik pada satuan pendidikan dasar dan menengah. Kemudian I-nya adalah intra, berarti terletak di dalam dan di antara, sehingga suatu organisasi siswa yang ada di dalam dan di lingkungan sekolah yang bersangkutan. Yang sekolah adalah satuan pendidikan tempat menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar, yang dalam hal ini sekolah dasar, sekolah menengah, atau sekolah madrasah yang sederajat. Nah, OSIS adalah satu-satunya wadah dari organisasi siswa yang sah di sekolah. Oleh karena itu, setiap sekolah wajib membentuk organisasi siswa intrasekolah yang tidak mempunyai hubungan organisatoris
dengan OSIS di sekolah lain dan tidak menjadi bagian atau alat dari organisasi lain yang ada di luar sekolah. Secara fungsional dalam rangka pelaksanaan kebijakan atau kebijaksanaan pendidikan khususnya di bidang pembinaan kesiswaan, arti yang terkandung lebih jauh dalam pengertian OSIS adalah sebagai salah satu dari 4 jalur pembinaan kesiswaan di samping ketiga jalur yang lain, yaitu latihan kepemimpinan, ekstrakurikuler, dan wawasan biasa mandala. Nah, oleh karena itu OSIS adalah sebagai suatu sistem yang menandai beberapa ciri pokoknya, di antaranya berorientasi pada tujuan, kemudian memiliki susunan kehidupan berkelompok, memiliki sejumlah peranan, kemudian terkoordinasi dan berkelanjutan dalam waktu tertentu. Kemudian fungsi daripada OSIS adalah salah satu jalur dari pembinaan kesiswaan. Fungsi OSIS adalah sebagai wadah pembinaan. Wadahnya yaitu anak-anak sekolah, di antaranya adalah anak MTS Nur At-Taqwa, sebagai motivator dan sebagai preventif. Nah, tujuan organisasi OSIS adalah yang pertama, meningkatkan generasi penerus yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, memahami, menghargai lingkungan hidup dan nilai-nilai moral dalam mengambil keputusan yang tepat. Dan yang ketiga adalah membangun landasan kepribadian yang kuat dan menghargai hak asasi manusia dalam konteks kemajuan budaya bangsa. Kemudian mengembangkan wawasan kebangsaan dan rasa cinta tanah air dalam era globalisasi. Kemudian memperdalam sikap sportif, jujur, disiplin, bertanggung jawab, dan kerjasama secara mandiri, berpikir logis dan demokratis. Kemudian yang keenam adalah meningkatkan pengetahuan dan keterampilan serta menghargai karya artistik, budaya, dan intelektual. Yang terakhir adalah meningkatkan kesehatan jasmani maupun rohani untuk memantapkan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, apa saja perangkat di dalam OSIS itu sendiri? Yang pertama adalah pembina OSIS. Pembina OSIS terdiri dari kepala sekolah, ini sebagai ketua, wakil kepala sekolah sebagai wakil ketua, kemudian guru sebagai anggota, sedikitnya 5 orang dan bergantian setiap tahun pelajaran. Yang kedua adalah rincian tugas pembina. Pembina adalah bertanggung jawab atas seluruh pengelolaan, pembinaan, dan pengembangan OSIS di sekolahnya. Yang kedua adalah memberikan nasihat kepada perwakilan kelas dan pengurus. Yang ketiga adalah mengesahkan keanggotaan perwakilan kelas dengan surat keputusan kepala sekolah. Kemudian yang kelima adalah mengesahkan dan melantik pengurus OSIS dengan surat keputusan kepala sekolah. Kemudian menghadiri rapat-rapat OSIS dan mengadakan evaluasi terhadap pelaksanaan daripada tugas OSIS. Nah, tugas perwakilan kelas, ya. Yang pertama adalah terdiri dari 2 orang setiap kelasnya. Untuk mewakili kelasnya, ya kalau ada rapat dan sebagainya, paling sedikit adalah 2 orang. Rincian tugasnya adalah mewakili kelasnya dalam rapat perwakilan kelas. Bisa mengajukan usul kegiatan untuk dijadikan program kerja OSIS. Kemudian mengajukan calon pengurus OSIS berdasarkan hasil rapat kelas dan memilih pengurus OSIS dari daftar calon yang telah disiapkan. Kemudian menilai laporan pertanggungjawaban pengurus OSIS pada akhir tahun jabatannya dan mempertanggungjawabkan segala tugas kepada kepala sekolah selaku ketua pembina, dan bersama-sama pengurus OSIS menyusun anggaran rumah tangga. Kemudian yang ketiga adalah pengurus OSIS, ya. Nah, ini anak-anak sekalian, nanti kalau ingin jadi pengurus OSIS syaratnya apa aja? Yang pertama adalah bertakwa kepada
sopan santun terhadap baik orang tua, terhadap guru, juga terhadap teman. Kemudian memiliki bakat sebagai pemimpin, tidak terlibat penggunaan narkoba, ya. Kemudian memiliki kemauan dan kemampuan dan pengetahuan yang memadai, dapat mengatur waktu dengan sebaik-baiknya sehingga pelajarannya tidak terganggu karena menjadi pengurus OSIS. Pengurus OSIS dijalankan oleh perwakilan kelas, kemudian tidak duduk di kelas akhir atau kelas 9 ya kalau MTS, karena akan menghadapi ujian terakhir dan syarat lain disesuaikan dengan ketentuan sekolah. Nah, nanti ada kewajiban pengurus, ya. Tuh, ya, diantaranya adalah menyusun dan melaksanakan program-program kerja dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Ada struktur kepengurusan OSIS, nanti ada ketua umum, wakil ketua 1, wakil ketua 2, sekretaris, mungkin bisa sekretaris 1, sekretaris 2, atau bendahara umum, atau bendahara 1 dan bendahara 2, dan seluruh koordinator dan anggota seksi di bidang dari seksi bidang yang lainnya, ya. Nah, itu diantaranya, ya. Nah, oleh karena itu nanti membiasakan juga rapat pleno, ya, ada rapat pleno kelas, rapat yang dihadiri oleh seluruh anggota perwakilan kelas. Diantaranya itu adalah pemilihan pimpinan rapat perwakilan kelas, ada pencalonan pengurus, ada memimpin pelaksanaan pemilihan pengurus, penilaian laporan pertanggungjawaban, dan acara waktu dan tempat rapat biasanya dikonsultasikan dengan ketua pembina, ya. Nah, itu diantaranya tugas dan sebagainya. Nah, oleh karena itu juga di MTS Nurul Taqwa perlu saya sampaikan, ya, program kerja MTS Nurul Taqwa ekstrakurikuler, ya, kegiatan-kegiatannya. Di MTS Nurul Taqwa ada kegiatan pramuka. Ini dilaksanakan setiap sepekan sekali. Biasanya selepak. Biasanya tiap hari Rabu. Kemudian kegiatan yang lainnya. Ini pramuka adalah kegiatan yang wajib. Kemudian kegiatan-kegiatan yang lain ada di sana kegiatan yaitu marawis, ya. Kemudian ada kegiatan lagi ekstrakurikuler yang lain yaitu silat, ya. Yaitu di MTS Nurul Taqwa sudah berlangsung beberapa tahun, yaitu silatnya tapak suci, ya. Nah, kemudian ada lagi biasanya kalau yang laki-laki suka apa itu? Main bola, ya. Atau yang kecil futsal. Nah, senangannya anak-anak futsal biasanya, ya. Nah, itu kegiatan-kegiatan ekskul yang ada di MTS Nurul Taqwa. Ada nanti muhadharah keagamaannya, kemudian juga ada hari-hari besar Islam, ya. Kita melaksanakan kegiatan-kegiatan yang semuanya adalah itu kegiatan OSIS, ya, yang bisa dilaksanakan di MTS Nurul Taqwa. Dan insya Allah nanti masih ada lagi kegiatan yang lain yang tentunya disesuaikan dengan keperluan di MTS Nurul Taqwa, ya. Demikian yang disampaikan tentang pengertian OSIS dan kegiatan-kegiatannya. Paling tidak secara kita di video ini memahami, ya kan. Nanti kalau nggak paham, nanti insya Allah kalian masuk menjadi kelas 7, kemudian sudah dianggap sah oleh sekolah, kemudian kalian nanti diharapkan untuk ikut kegiatan OSIS, ya. Jangan sampai OSIS yang sudah dibentuk kemudian kalian malah tidak mau ikut kegiatan, alangkah sayangnya, ya. Diharapkan semua anak-anak yang kelas 7, ya, ini aktif untuk mengikuti kegiatan ekstrakurikuler OSIS hari Rabu dan hari Jumat siang. Demikian yang disampaikan dari wakil siswaan. Kurang lebihnya mohon maaf kalau ada kekurangan, nanti kita bisa
disambung lagi di lain kesempatan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.